Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dading Al-Hadi dari kelas BKPIF dengan NPM 20110800341 semester 5. Di sini saya akan membuat tugas video metodologi pendidikan dengan dosen pengampu Bunda Rahmadiani MPD. Di sini saya akan membahas materi mengenai pedoman observasi. Sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedoman itu berarti kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana suatu harus dilakukan. Arti lain dari pedoman yaitu adalah hal pokok yang menjadi dasar pegangan, petunjuk, dan sebagainya untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Sedangkan observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan sesuatu penelitian. Jadi dapat disimpulkan, pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen, dapat memberi informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksaan terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis. Baik, di sini saya akan memberi contoh pedoman observasi dan wawancara mengenai tentang pembelajaran qiraah. Pedoman observasi dalam pengamatan atau observasi yang dilakukan adalah mengamati keaktifan dan keseriusan siswa dalam mengatasi proses pembelajaran mukaroh di kelas 11 MA. Contohnya, tujuan untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik, kemampuan non-fisik, pelaksanaan program pembelajaran. Lalu ada aspek-aspeknya yang diamati, yaitu ada aspek sekolah, 2 aspek lingkungan sekolah pada umumnya, lalu ruang kelas, strategi metode pembelajaran, laboratorium dan sarana pembelajaran, suasana atau iklim kehidupan sehari dalam proses pengajaran, proses kegiatan pembelajaran mengajar di kelas. Lalu yang terakhir ada siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program belajar mengajar tersebut. Lalu pedoman wawancara tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam pembelajaran suatu mata kuliah tertentu atau suatu mata kuliah yang akan dikaji, khususnya dalam keterampilan membaca pelaksanaan kelas 11 MA tersebut. Pertanyaan panduan kepala sekolah atau salah satu identitas diri, yaitu seperti contoh nama, jabatan, agama, pekerjaan, alamat, lalu terakhir adalah riwayat pendidikan. Lalu kita dapat mengajukan pertanyaan penelitian, sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran dalam studi yang ia ambil. Lalu bagaimana kondisi suasana kelas ketika siswa mengikuti mata pelajaran tersebut, bagaimana siswa partisipasi guru dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut, bagaimana pengambilan metode strategi yang diajar oleh guru pada mata pelajaran tersebut, dan apa faktor penghambat pendukung dalam memaksimalkan bidang studi tersebut. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari observasi. Yang pertama, kelebihan observasi. 1. Dapat mencatat hal-hal perilaku pertumbuhan dan sebagainya pada waktu kejadian itu berlangsung atau perilaku itu terjadi. Lalu, dapat memperoleh data dari subjek secara langsung, baik dapat berkomunikasi secara verbal ataupun tidak. Lalu ada lagi kelemahan observasi, yaitu diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Misalnya ada penguburan suku Toraja dalam peristiwa ritual kematian, maka seorang peneliti harus menunggu adanya upacara adat tersebut. Pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung.
Lalu yang terakhir, adanya kegiatan yang tidak mungkin diamati. Misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pribadi. Seperti kita mengetahui perilaku anak saat orang tua sedang bertengkar, kita tidak mungkin melakukan pengamatan langsung terhadap konflik keluarga tersebut karena kurang jelas. Pada dasarnya pengamatan observasi itu adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan tersebut untuk melanjutkan suatu penelitian, ilmu pengetahuan biologi dan astronomi mempunyai dasar sejarah dalam pengamatan oleh amatir. Dalam penelitian observasi dapat dilakukan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Cara observasi yang paling efektif adalah melengkapi dengan pedoman. Observasi atau pedoman pengamatan seperti format atau belangku pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Setelah itu, penelitian sebagai seorang pengamat tinggal memberikan tanda cek pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, ruang, perilaku, objek, kegiatan, perbuatan, atau peristiwa. Observasi ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, observasi secara langsung, yaitu observasi yang dilakukan secara langsung tanpa perantara terhadap objek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa. Dalam hal ini, observasi berada bersama objek yang diteliti. 2. Observasi secara tidak langsung. Observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsung peristiwa atau objek yang akan diteliti. Pengamatan dengan observasi tidak langsung dapat dilakukan di laboratorium melalui film, slide, foto, recorder, citra satelit, dan lain sebagainya. Selain itu, berdasarkan buku-buku observasi, terdapat jenis-jenis observasi, yaitu jenis partisipatif, yaitu observasi yang dilakukan secara aktif, terlibat secara langsung. Dalam observasi ini, observasi harus terjun langsung melakukan proses yang diamatinya, sehingga ia mengetahui dan mendapatkan secara jelas gambaran apa yang diobservasi. 2. Observasi sistematis. Observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan diketahui yang telah dirancang sebelumnya tanpa menyalahi aturan tersebut. Untuk melakukan observasi ini, observer harus menentukan terlebih dahulu faktor yang mendasari observasi berdasarkan kategorinya. Lalu observasi eksperimental. Observasi yang dilakukan secara eksperimen. Observer telah mempersiapkan suatu kegiatan, situasi tertentu untuk melakukan percobaan dalam kegiatan melakukan observasi. Observasi ini cukup menyita banyak biaya dan waktu karena eksperimen dilakukan tidak bisa dilakukan hanya sekali saja. Baik, dari hal yang telah saya sampaikan tersebut dapat saya simpulkan mengenai observasi, yaitu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengenal orang lain dengan lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud observasi yaitu adalah suatu aktivitas mengamati tingkah laku individu ataupun kelompok, biasanya diakhiri dengan mencatat hal-hal yang dianggap penting sebagai penunjang informasi dari mengenal individu, kelompok, atau organisasi tersebut yang akan kita observasi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan para teman-teman sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ikut.